Bab 037. Kenapa kamu jadi menyalahkan aku? Oh, pasti kamu kesal kan karena Celin memergoki kita. Jangan-jangan kamu menyukainya lagi, kata Tiara tersenyum sinis. Jangan mengalihkan pembicaraan Tiara, aku mau hal seperti ini jangan terjadi lagi, kata Dirga. Tanpa berbicara Tiara langsung pergi meninggalkan ruangan Dirga dengan raut wajah kesal. Awas kamu Celin, aku akan membalasmu, gumam Tiara. Sedangkan Dirga, kenapa semua jadi berbalik? Sekarang pakaian Celin lebih sopan dan Tiara tidak. Dan sekarang aku bisa melihat sifat Tiara yang tidak profesional. Aku tidak mungkin mengangkatnya jadi sekretarisku. Dia akan semakin bebas kepadaku. Dirga duduk di kursinya, dia mengusap wajahnya pelan. Apakah sikap semua wanita seperti ini? Kenapa tidak ada wanita seperti Kania? Ya tentu saja karena dia adikku makanya berhati tulus dan bersikap lembut. Dan sekarang aku benar-benar gila karena bertanya dan menjawab sendiri, kata Dirga. Jam pulang kantor sudah tiba, semua sudah bersiap untuk pulang. Dirga juga sudah pulang. Celin sedang bersiap untuk pulang namun tiba-tiba Tiara masuk ke ruangannya. Ada apa Tiara? Tanya Celin. Aku hanya ingin memberi ini, kata Tiara. Apa ini? Bukannya ini yang akan aku kerjakan besok? Tanya Celin. Benarkah? Ah maaf ya aku tidak tahu. Aku pikir kamu orang yang sehebat Tuan Dirga bilang, kata Tiara. Apa maksudmu Tiara? Tanya Celin heran. Tuan bilang bahwa orang hebat sepertimu bisa mengerjakan pekerjaan ini dalam semalam ternyata tidak ya hahaha, Tiara tertawa mengejek. Jangan meremehkanku, berikan padaku, Celin mengambil berkas yang ada pada Tiara. Baiklah sampai nanti, Tiara melambaikan tangannya dan melenggang pergi. Begitulah Celin, orang yang tidak mau dianggap remeh. Celin mengerjakan semuanya bahkan tidak terasa bahwa hari sudah gelap. Baiklah, sedikit lagi dan aku akan selesai, kata Celin tersenyum. Tak lama kemudian akhirnya semua selesai. Dia menutup laptopnya. Jam berapa ini? Celin melihat arlojinya. Sudah jam 9 malam, Celin segera mengemas tasnya kemudian segera melangkah keluar. Sementara itu di luar, seorang wanita hamil membawa 2 buah koper besar bertanya pada 2 satpam yang sedang berjaga di bawah. Mereka sedang menunggu 2 temannya yang belum datang. Maaf Pak saya mau tanya alamat ini, kata wanita itu sambil memberikan secari kertas berisikan alamat. Oh ini, cuma beberapa blok dari sini Bu, tepat di ujung jalan sana, kata salah satu satpam sambil menunjuk jalan. Bisa antar saya nggak Pak, tas saya berat sekali, kata wanita itu. Kedua satpam itu saling pandang. Ya udah kita antar aja, si Adi dan Benny juga bentar lagi datang kok. Kalau gue sendiri bakal jadi lama karena tasnya gede banget, kasihan ibu ini kalau bawa tas juga, kata satpam 1. Ya udah deh, ayo Bu, kata satpam 2. Mereka pun melangkah menuju alamat yang dituju wanita itu. Namun karena jalan wanita itu sangat lambat, mereka jadi lebih lama sampai ke sana. Celin hendak keluar ruangannya tiba-tiba semua lampu padam. Aduh bagaimana ini? Liftnya mati. Sepertinya aku harus menuruni tangga, kata Celin. Perlahan dia melangkahkan kakinya dan menuruni tangga dari lantai 10 sambil menerangi jalannya dengan senter HP-nya. Saat sudah di lantai 5 dia sudah sangat kelelahan apalagi dia memakai high heels. Dia berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya di pangkal tangga. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekatinya. Siapa itu? Celin menyorot senternya ke segala arah. Tidak ada jawaban namun langkah kaki tetap terdengar. Siapa itu? Celin mengeraskan suaranya. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah setakut ini sebelumnya. Perlahan suara langkah kaki itu mulai menjauh, dengan segera Celin melangkahkan kakinya menuruni anak tangga. Rasa capek sudah tidak dirasakannya lagi, yang terpenting baginya sekarang adalah segera keluar dari kantor itu.
Derap langkahnya terdengar sangat cepat hingga kini dirasakannya perih di bagian kakinya. Dia sudah di lantai 4. Dia berhenti dan melepas high heels-nya lalu menentengnya. Kemudian dia mulai melangkah lagi. Saat sudah di lantai 3, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang. Celin terkejut dan berteriak. Kini degup jantungnya semakin cepat. "Siapa kamu? Lepaskan!" Celin berusaha berontak tapi tenaga orang itu cukup kuat. Celin tidak dapat melihat jelas siapa orang itu karena sangat gelap. "Lepaskan!" Celin mencoba berontak lagi, bahkan kini orang itu memutar tubuh Celin dan mendekapnya dari belakang dengan kuat. "Lepaskan brengsek!" Celin menggigit kuat tangan orang itu hingga akhirnya dia berhasil lepas. Celin segera berlari, hingga dia tidak sadar bahwa sepatunya tertinggal di lantai itu. Dia mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya di belakang. Jantungnya hampir copot karena ketakutan setengah mati. Dia berlari kencang menuju lantai bawah. Akhirnya dia sampai di bawah. Namun saat ingin membuka pintu keluar, ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Dia tidak bisa menahan air matanya karena kini dia memang sangat takut. "Tolong!" teriak Celin berharap akan ada yang mendengarnya. Namun sia-sia karena tidak ada siapapun di luar. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki berhenti tepat di belakangnya. Dan tiba-tiba dia mendengar langkah kaki berhenti tepat di belakangnya. Dan sebuah tangan menepuk pundaknya. "Ah!" Celin menjerit kuat. Dia berlari ke sembarang arah hingga dia tersandung kaki kursi hingga terjatuh. Rasanya sakit sekali tapi dia berusaha bangkit dan berlari lagi. Dia menuju pentri dan bersembunyi di kolong meja. Derap langkah kaki sedang mengitari lokasinya. Dia berusaha untuk tidak bersuara sama sekali. Rasanya nafasnya sangat berisik karena dia memang sangat ketakutan dan kelelahan. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Karena getarannya kuat maka orang misterius itu mendengarnya. Celin merogoh kantongnya dan melihat panggilan dari Bima. Celin segera mengangkatnya. Halo Pak Bima, tolong saya," kata Celin dengan suara berbisik dan terdengar sangat ketakutan. "Celin, apa yang terjadi? Kamu di mana?" tanya Bima sedikit panik. "Tolong saya Pak, saya masih di kantor Tuan Dirga. Ada yang ingin mencelakai saya," kata Celin terbata-bata. "Apa? Siapa?" tanya Bima menjadi semakin panik. "Saya juga tidak. Telepon mati." Halo Celin," Bima mencoba menelpon lagi tapi tidak diangkat. Dia bergegas menyusul Celin ke kantor Dirga. Sementara itu, "Lepaskan!" orang itu menyeret tangan Celin hingga dia keluar dari kolong meja. "Lepaskan!" Celin berontak sekuat tenaga namun bukannya lepas. Orang itu malah merangkak hingga kini berada di atas tubuhnya. Karena pentri mendapat cahaya dari luar, maka terlihat jelas bahwa orang itu memakai topeng kain. "Lepaskan sialan!" teriak Celin sambil berusaha membuka topeng orang itu. Kini orang itu mencekik lehernya. Celin meronta berusaha melepaskan tangan orang itu. Dia meraba sekitar dan menemukan sebuah pisau. Dia mengambil pisau itu dan menyabetkan ke lengan kiri orang tersebut. Orang itu kesakitan dan melepaskan cekikan di leher Celin sambil memegangi lengannya. Celin berlari menuju pintu samping yang langsung terhubung ke parkiran. Dia membuka pintu itu. Terbuka, dia segera berlari menuju mobilnya. Kunci, Celin merogoh tasnya. Saking paniknya dia sampai menjatuhkan kunci mobilnya ke tanah. Dia ingin mengambilnya namun dia melihat orang itu lagi-lagi mengejarnya. Dasar orang gila, Celin berlari tanpa sempat mengambil kunci mobilnya. "Ambil saja mobilku tapi jangan kejar aku," kata Celin sambil berlari. Orang itu tetap berlari mengejarnya. Lokasi gerbang kantor memang cukup jauh dari lokasinya sehingga dia harus berlari lagi. Dengan susah payah akhirnya Celin berhasil keluar gerbang. Dia berlari ke jalan untuk menyetop taksi. Namun tidak ada taksi yang lewat situ karena hari sudah malam.
Mau memesan taksi online tapi HP-nya tertinggal di pantry saat orang misterius itu menyeret dirinya. Celin berhenti di trotoar dan duduk di pinggir trotoar itu. Rasanya dia sangat lelah untuk berjalan lagi. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depannya. Celin. Bima turun dari mobil. "Pak Bima," Celin tersenyum lega namun air matanya terus mengalir. "Celin, kamu kenapa?" tanya Bima mendatangi Celin yang masih menangis. "Pak, tolong saya," kata Celin di tengah tangisannya. "Ayo masuklah," kata Bima. Celin langsung masuk ke mobil Bima. Dia merasa sangat lega. Sebenarnya Bima ingin menanyakan apa yang terjadi tapi melihat kondisi Celin, dia mengurungkan niatnya. Dia mengantar Celin ke rumahnya. Celin mengucapkan terima kasih lalu masuk ke dalam. Dia segera menuju kamar mandi dan menghidupkan shower. Dia menangis di bawah guyuran shower. "Baru kali ini aku mengalami hal buruk seperti ini. Ini hari terburuk dalam hidupku." Celin telah selesai mandi. Dia segera mengganti bajunya. Dia merebahkan dirinya ke ranjang. Dia ingin memejamkan mata tapi saat matanya terpejam, dia malah mengingat kejadian tadi. "Kenapa aku tidak bisa melupakan kejadian tadi? Orang itu masih saja terlintas di pikiranku. Siapa orang itu? Dari postur tubuhnya dia adalah pria. Tapi siapa dia sampai berani-beraninya menyabotase kantor agar bisa mencelakaiku?" Beribu pertanyaan mengisi kepala Celin. Karena saking lelahnya akhirnya dia tertidur. Keesokan paginya. Pagi itu Celin sedang sarapan di kamarnya. Dia memutuskan untuk tidak masuk kantor karena dia masih trauma namun tidak mengabari Dirga karena HP-nya hilang. Kenapa hilang? Karena dia sudah mencoba menelpon lewat HP pembantunya namun sudah tidak aktif padahal saat malam tadi Bima menghubungi masih aktif. Selesai sarapan, tiba-tiba pintu diketuk pembantunya. "Non, Tuan Dirga sama Mbak Tiara datang bawa mobil Non Celin," kata Bisumi. "Ya udah Bisuruh tunggu di bawah ya nanti saya kesana," kata Celin. Bisumi bergegas ke bawah. "Tuan Non Celin akan segera turun," katanya sopan. "Terima kasih ya Bisumi," ucap Dirga sambil tersenyum. Bisumi mohon diri ke dapur untuk membuatkan minuman. Tak lama kemudian, Celin turun dengan penampilan berbeda dari biasanya. Dia memakai kaos dan syal di lehernya, rambutnya juga dikuncir ke belakang. Namun begitu dia masih terlihat cantik. Dia melihat ke arah Dirga dan Tiara yang tengah duduk. "Celin, apa yang terjadi semalam?" "Bima menelpon saya pagi ini dan memberitahukan semuanya," kata Dirga. "Saya juga tidak tahu Tuan, tiba-tiba saja orang itu menyerang saya dan hampir membunuh saya," kata Celin. "Semua satpam yang berjaga tadi malam sudah saya tanya tapi mereka sedang pergi saat hal itu terjadi. CCTV juga mati karena listrik padam," kata Dirga. "Iya, sepertinya itu sudah direncanakan. Dia memang ingin membunuh saya karena saat saya meninggalkan kunci di dekat mobil, dia tidak mengambil mobil saya," kata Celin. "Mungkin kamu punya musuh," kata Tiara. "Mungkin saja dia suruhan orang yang sangat membenciku dan menginginkan nyawaku," kata Celin memandang sinis. "Bagaimana dengan HP kamu?" tanya Dirga. "HP saya hilang Tuan. Mungkin dia mengambilnya untuk menghilangkan jejak karena sebelumnya saya sempat merekam di dalam gelap tanpa sepengetahuan dia," kata Celin. "Bagaimana denganmu, apa kamu terluka?" tanya Dirga. "Hanya lecet dan memar di kaki saja Tuan, tapi saya berhasil melukai lengan kirinya dengan pisau yang saya temukan saat dia mencekik saya dan menggigit tangan kanannya cukup kuat yang saya rasa juga meninggalkan bekas," kata Celin. "Ya sudah, ayo kita lapor polisi," kata Dirga. Tidak, saya tidak mau. Itu akan menyita waktu saya dengan berbagai macam panggilan," tolak Celin. "Tapi ini tindakan kriminal. Ada yang sedang meneror kamu," kata Dirga. "Tidak Tuan, saya akan belajar dari peristiwa ini agar saya lebih berhati-hati pada niat jahat seseorang," kata Celin bersikukuh.
Baiklah, saya juga akan meningkatkan keamanan di kantor agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, kata Dirga. Iya tuan, itu adalah ide yang sangat bagus, kata Celin. Ya sudah, kamu istirahat saja selama seminggu. Mobil kamu sudah kami bawa tadi, ini kuncinya. Kami pamit dulu ya, kata Dirga sambil menyerahkan kunci mobil ke Celin. Terima kasih tuan, kata Celin. Dirga dan Tiara pun memasuki mobil dan kembali ke kantor. Untuk sementara pekerjaan Celin akan dihandle Tiara. Entah bisa atau tidak, kita lihat saja. 3 hari kemudian, Dirga sedang berkutat dengan laptopnya. Sejak Celin cuti, pekerjaannya menjadi double karena Tiara tidak bisa melakukan semua pekerjaan sekaligus seperti Celin. Bahkan kontrak kerja sempat gagal karena performa Tiara yang tak sehebat Celin saat persentase. Itulah akibat mempekerjakan orang karena budi, bukan potensi. Bahkan hari ini Dava membawa Alex untuk membantu Tiara menyelesaikan semuanya. Sepertinya kau memang tidak bisa apa-apa tanpa Celin, kata Dava yang memang sedang berada di ruangan Dirga karena dia datang bersama Alex tadi. Dia menoleh ke arah Dirga sambil tersenyum mengejek. Jika kau datang ke sini hanya untuk menceramahiku, pergilah, aku tidak butuh, kata Dirga. Baiklah, aku akan pergi dengan Alex, kata Dava. Kau benar-benar sangat menyebalkan. Aku tidak mengerti kenapa Kania sampai bisa menyukaimu, kata Dirga yang sekarang kehilangan fokus pada laptop sejak Dava berbicara. Tentu saja. Karena aku memperlakukannya sangat lembut dan mencintainya. Aku selalu memuji dan mengatakan bahwa aku mencintainya. Bukan malah memendam perasaan karena gengsi, kata Dava sedikit menyindir. Apa maksudmu? Aku tidak memendam perasaan pada siapapun, kata Dirga. Itulah yang dinamakan gengsi. Tidak mau mengakui, kata Dava. Pergilah ke ruangan lain, mengganggu saja, kata Dirga yang kembali fokus pada laptopnya. Dava hanya tersenyum geli melihat Dirga yang sewot. Dia memilih ke ruangan Tiara untuk menemui Alex. Di dalam ruangan itu tampak Alex sedang memeriksa banyak berkas. Bagaimana Alex? Tanya Dava. Banyak sekali kesalahan di sini tuan, seperti jumlah yang tidak sesuai dan kesalahan kata dan angka dalam pengetikan, kata Alex. Tiara hanya diam saja. Dia tahu bahwa semua itu kesalahannya. Ya sudah, lekas perbaiki, kata Dava. Memangnya apa yang sejak tadi aku lakukan tuan? Main game, gumam Alex.